kemuliaan tempat. Kita sedang berada di tempat yang terbaik, yaitu rumah Allah. Kemudian kemuliaan yang ketiga, kita sedang berada di bulan haram, yaitu tepatnya 27 Zulqa'dah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Di antara yang 12 bulan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia, 3 berturut dan 1 terpisah. Yang berturut 3 itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Sejak zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, orang Arab dahulu sudah menghormati bulan ini, sehingga mereka tidak akan berperang di bulan-bulan haram ini. Maka begitu Islam datang, bulan haram ini pun bertambah kemuliaannya. Maka siapa saja yang beramal ibadah, beramal soleh di bulan ini, akan dilipat gandakan Allah amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, apa amal ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan haram ini, terutama nanti adalah di bulan Zulhijjah? Pertama, tentunya amal yang paling utama yang sebisa mungkin kita upayakan adalah melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, saudara-saudara kita khususnya dari Labuhan Batu sudah sampai di Tanah Suci dan akan melaksanakan ibadah haji. Puncaknya nanti di hari Arafah. Kita berdoa kepada Allah agar kiranya saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji, khususnya dari Labuhan Batu, diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan rukun haji dengan sempurna dan pulang menjadi haji dan hajjah yang mabrur, membawa keberkahan untuk kabupaten kita Labuhan Batu. Bagi kita yang belum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita, Allah lapangkan rezeki kita, sehingga bisa mulai mendaftar untuk berangkat menunaikan ibadah haji sebagai puncak daripada rukun Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang kedua setelah melaksanakan ibadah haji di bulan haram ini adalah memperbanyak amal ibadah, mengistiqomahkan amalan yang sudah pernah kita laksanakan selama ini. Kalau selama ini kita sholat berjamaah di masjid, usahakan istiqomah. Kalau selama ini kita sholat duha 2 rakaat, mungkin bisa ditambah 4. Kalau selama ini kita sholat tahajud, kita tingkatkan. Semua amal ibadah kita upayakan di bulan-bulan haram ini kita tingkatkan, karena pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, amal ibadah yang bisa kita lakukan adalah puasa sunnah Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah nanti ketika puncak ibadah haji. Kalau kita di sini sekitar tanggal 26 Mei nanti, maka itu adalah 9 Zulhijjah, dan kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumu Arafah yukaffiru dzunub sanah madiyah wa baqiyah." Puasa sunnah Arafah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah keutamaannya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Walaupun ini adalah puasa sunnah, tapi puasa sunnah muakkadah yang mendekati wajib, karena saking besarnya fadilah yang diberikan Allah. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hazihil ayyam." Tidak ada hari yang lebih baik untuk beramal soleh, beramal ibadah, kecuali 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Sampai seperti itu Nabi mengatakan, tidak ada hari yang lebih baik beramal ibadah kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah, ya Rasul,
kalau seandainya kami berangkat jihad di medan perang, apakah itu bisa mengalahkan pahala amal 10 pertama bulan Zulhijjah? Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun kau berjihad belum bisa mengalahkannya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika bisyai', kecuali engkau berangkat jihad, kau bawa semua hartamu habis untuk di jalan Allah, dan engkau pun mati syahid, baru bisa mengalahkan hebatnya pahala 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu, mari jamaah yang dirahmati Allah, puasa sunnah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah atau nanti 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Baru yang keempat, yang paling utama dan yang paling dicintai Allah tepatnya di hari raya Idul Adha, tidak lain adalah irhaqud dam, menyembelih hewan kurban. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, fasholli li rabbika wanhar, tunjukkan rasa syukurmu dengan salat nanti di hari raya Idul Adha, kemudian berkurbanlah pada hari itu. Maka saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bagi kita yang diberikan Allah kelapangan rezeki, masih ada kesempatan bagi kita untuk mendaftar sebagai peserta kurban. 2.200.000, 2.300.000, 1 tahun sekali. Ibadah kurban ini ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Karena ada juga sebagian kita yang menyangka kalau dia udah pernah kurban 3 tahun yang lalu, udahlah itu. Kurban ini adalah ibadah tahunan. Selama masih diberikan Allah kelapangan rezeki, maka kita sunnah untuk berkurban. Menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang dikategorikan mampu berkurban itu adalah orang yang pada hari tasyrik, mulai 10, 11, 12, 13, 14 Zulhijjah, dia cukup memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan anak, istri dan seluruh yang ditanggungnya. Kemudian setelah itu masih bersisa lagi uangnya, hartanya, maka dia dikategorikan mampu berkurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bikulli sya'rin hasanatun, di setiap 1 helai bulu hewan kurban itu 1 pahala kebaikan, wa bihasanatin asyru amsalihha, dan 1 itu pun kemudian dikalikan 10. Betapa banyak pahala kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mau berkurban. Kurban bukan sekedar menumpahkan darah, kurban bukan sekedar menyembelih hewan semata, tetapi kurban jamaah yang dirahmati Allah adalah bukti ketundukan kita kepada Allah, bukti kita mau patuh kepada Allah, bukti kita bersyukur kepada Allah. Betapa 1 tahun ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Palas 2.200.000, 2.300.000 tak terkumpulkan kita untuk berkurban. Maka yang sudah berkurban, maka kata Nabi, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti dipotong hewan kurban kita. Sunnah hukumnya untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan bulu-bulu semuanya, sampai hewan kurban kita dipotong. Bagi kita yang belum berrezeki untuk berkurban, berniatlah. Karena ada pun uang kalau tak ada niat, tak pernah terdetik di hatinya mau menjadi peserta kurban. Yang terdetik di hatinya macam mana supaya bisa dapat kupon. Terdetiklah di hati kita macam mana supaya tahun depan bisa berkurban. 200.000 1 bulan kita cicil, kita tabung, bisa. Ini kadang untuk rokoknya bisa dia ratusan ribu. Untuk rokoknya, untuk cicilan internetnya, untuk apanya, sanggup dia ratusan ribu sebulan. Tapi pala berniat untuk berkurban, terus tak mau. Man lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa yang punya kelebihan rezeki tapi tak mau dia berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Saking bencinya Nabi menengok orang pelit,
untuk kurban pun tak mau dia mengeluarkan rezekinya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, berniatlah, bercita-citalah, jangan sampai mati sekalipun tak pernah awak berkurban. Setidak-tidaknya berniat, pasang niat, menabung, karena kalau ada niat pasti ada jalan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di bulan haram ini kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memanfaatkan amal ibadah yang Allah berikan ganjaran pahala yang besar di sisinya. InsyaAllah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.